name is Maika. Hari ini kita bakal wawancarai Om Tuhu. Jadi Om Tuhu itu kerjanya apa? Aku kerjanya sih ada beberapa tipe gitu ya. Tapi in the end semuanya bicara soal digital dan juga AI. Pertama jadi konsultan, terus kemudian jadi advisory. Advisory itu kayak mendampingi perusahaan untuk mengelola AI-nya juga. Dan ketiga jadi dosen dan pengajar. Gitu. Jadi konsultan AI itu maksudnya apa sih? Konsultan itu aslinya kayak ngomong mendampingi kayak gitu. Jadi ngomong sama AI. Bukan, jadi ngomong ke perusahaan yang mau pakai AI. Gitu, karena kan pakai AI dari individu pakai sampai kalau dari level perusahaan tuh mau kayak gimana sih, sistemnya kayak apa, terus kemudian mau pakai teknologi yang kayak gimana, siapa yang mau pakai, ada resiko apa gitu kan, bahayanya gimana gitu. Maksudnya perusahaan yang pakai AI itu perusahaan kayak website yang mau pakai AI, apa perusahaan AI-nya sendiri kayak sih? Eh, Perusahaannya tuh kayak misalnya nih, ini ada restoran, dia kan bisa pakai AI-nya untuk pembayaran atau untuk greeting customer atau dia mau punya robot di sini. Nah, dia untuk yang bantuin, atau perusahaan kayak sebuah sekolah itu kan gede tuh ya. Nah kan dia juga mikir tuh AI mau pakai apa ya yang harus kita pakai, kenapa ya butuh pakai AI gitu, apakah ini juga butuh buat belajar mengajar butuh AI nggak gitu, atau jangan dulu pakai AI, nanti mahasiswanya anak sekolah-sekolahnya siswanya nggak mau lagi belajar gitu. Nah itu yang bantuin, resikonya apa kalau pakai AI, biayanya mau nggak gitu, make sense nggak biaya yang dia keluarin gitu. Menurut menurut Om Tuhu, Mm-mm. AI itu sebenarnya paling bagus itu pakainya buat apa? ah Macam-macam, tergantung di profesinya apa, terus kemudian umur berapa gitu ya. Karena sekarang kayak di perdebatan di internasional, anak-anak yang sekolah di umur misalnya 15 tahun belum disarankan pakai AI. Karena apa, tadi dia perlu belajar ibarat kayak orang, jangan langsung naik kendaraan mobil, dia harus tahu berjalan kaki dulu dong. Kalau dia nggak kuat, walaupun nantinya butuh naik mobil karena nggak mungkin jalan jauh 2-3 kilo nggak pakai mobil, tapi dia harus tahu bagaimana jalan kaki. Nah sama. Nah, kalau di perusahaan sekarang yang paling penting itu untuk kerjaan yang membosankan, berulang, dan membutuhkan banyak waktu, administrasi, masukin data, ngitung Excel yang banyak itu. Kalau nggak Gitu. pakai AI kepalanya mah. Mau pecah kan? Atau lama banget, atau butuh orang banyak banget, kebayang nggak? Butuh 100 orang gitu. Sementara pakai mungkin 10 menit sudah selesai. Dan nilai tambahnya nggak tinggi. Mereka nggak mau kan ngerjain yang kayak cuman menambahkan, masukkan data ke Excel, pindahin dari kolom satu ke kolom dua. Yang enggak ya. Iya nggak kan, makanya nanti manusia biar punya banyak waktu untuk berpikir, olahraga, ngelakuin hobi, menulis. Jadi itu punya perasaan terus gak bisa Bener, capek gitu kan. bener, bener, bener banget. Nah tadi jangan khawatir, AI itu tidak punya perasaan, dia tidak punya imajinasi, dia hanya menjadi alat bantunya kita. Jadi kalau ada beberapa orang kan sekarang karena ini masih transisi, orang takut gitu. Nanti kalau ada AI, saya ngerjain apa? Ya, jadi belajar hal-hal yang lain, membantu menilai AI-nya udah bener apa belum. Nah, itu tugasnya orangnya. AI-nya ngerjain hal detail itu. Jadi kita harus tahu kita mau ngapain, mau pakai AI buat apa. Terus kita mikir kalau kita nggak terlalu bantu. Iya, nah gitu juga tuh. Bener, kita harus tahu kita mau ngapain. Terus kemudian jangan semua hal kita kasih tahu ke AI. Karena banyak banget sekarang tuh ya, aku tuh om tuh juga selalu kasih tahu kalau ada di mahasiswa, karena om tuh kan ngajarnya anak kuliah hari, jangan semua hal kita ceritain ke AI, karena AI itu kan ada perusahaan yang milikin, nanti mereka cerita semuanya, terus mereka dipengaruhi dan mau nggak, nggak mau kan. Nah makanya tadi hal-hal yang sangat privat, rahasia, jangan dikasih ke AI, karena kita nggak tahu AI ini datanya dikirim ke siapa aja dan mau dipakai buat apa. Menurut Om Bumbu itu AI itu kalau dipakai sama anak yang kelas 4 5 kayak aku
Bagusnya pakainya buat apa? eh Bagusnya adalah misalnya untuk mencari ide, atau misalnya kalaupun mengerjakan tugas sekolah atau untuk pelajaran gitu ya, lebih banyak digunakan untuk belajar. Karena AI kan sekarang juga ada AI untuk belajar, misalnya matematika, mungkin gurunya di sekolah cuman ngajarinnya rumusnya ini, tapi kadang-kadang kepikiran nggak sih kenapa rumusnya begitu, siapa yang pertama kali bikin rumus itu gitu, logikanya apa. Atau pelajaran sejarah, ada tokoh, kita pengen tahu dulu masa kecil dia gimana, kenapa dia bikin begitu. Jadi AI ini kan bisa membuat kita mengetahui lebih banyak. Kalau kayak Om Tuhu dulu ya, membayangkan, aduh kalau zaman waktu sekolah udah ada AI, lebih enak nih bisa belajar banyak hal, karena nanyanya bisa panjang. Kalau di kelas kan nggak mungkin ya kalau Om Tuhu mau nanya, nggak bisa nanya banyak gitu, karena kalau nanya banyak aku Om Tuhu seringnya dimusuhin karena kebanyakan nanya. Nanti gurunya nggak, yang lainnya jadi kayak ini lagi lama banget sih, sok kelihatan pintar gitu. Tapi kalau sama AI kan nanti bisa nanyain kenapa dia begini, kenapa itu dia begini, kenapa rumusnya kayak begini gitu. Soalnya kalau di kelas kan ada banyak orang, gurunya cuma Betul, satu. Tapi kalau di AI pakai komputer, betul di depan komputer, terus kita nah, kayak bisa seluruh gurunya tuh buat kita. banyak. Dan satu lagi kayak AI itu ada yang kayak Gemini ya, tapi kayaknya tidak ada. Dia bisa jadi kayak tes kita gitu. Kita udah belajar nih, yang ada bukunya dimasukin, nanti kita kayak dites, menurut kamu ini jawabannya apa. Nah setelah kita jawab, dievaluasi, oh iya ini udah bener, yang ini masih belum bener. Jadi pemahaman kita jadi lebih kuat kan. Kalau selama ini kan kita belajar sendiri, tadi bener nggak yang kasih bapak atau ibu guru, kan nggak ada yang bantu evaluasi, atau kurangnya kita di sebelah mana kan kita nggak ngerti. Karena ada AI sebenarnya tidak salah juga kalau digunakan untuk belajar itu tadi gitu ya, dengan gitu kita bisa belajar. Pakai AI itu Mm-mm, ada hal-hal yang tidak boleh lakukan. eh, dilakukan dan diberitahukan. Iya. Nah, misalnya itu apa? Nah, ini menarik nih. Misalnya, Alamat. alamat udah pasti jangan dikasih. Terus nama lengkap orang lain. Terus kalau Om Tuhu tuh biasanya kayak foto, apalagi foto-foto yang sangat pribadi, mendingan jangan. Karena AI juga bisa menilai foto baru dan kita kan. Nomor telepon, termasuk nomor telepon orang lain, bukan hanya kita kan. Orang lain misalnya ada nama lengkap orang, nomor KTP nih, KTP bapak dan ibu, jangan dimasukin ke situ. Karena apa? KTP akan terhubung dengan nomor rekening bank, dipakai orang lain ya bisa pakai ini. Nah yang kayak gitu-gitu kita juga perlu tahu, dan kita kan menghormati bukan punya kita sendiri ya, orang lain juga harus masukin. Karena kalau kita aja nggak mau, jangan sampai orang lain kita masukin ke kita. Kalau hal-hal yang menurut untuk Mm-mm. lebih enak dipakai AI itu apa aja? Yang lebih enak dipakai AI, ringkas, meringkas. Misalnya ada dokumen, kan kadang-kadang aku tetap baca, misalnya kayak buku novel itu kan nggak bisa diringkas ya. Tapi kalau bukunya adalah mau ngerti poin-poinnya apa, tentu pakai AI. Atau ada dokumen mesti dianalisa, waktunya cuma 1 hari, dan mesti bandingin dokumen A dengan dokumen B, bedanya apa. Enak dong pakai AI, kita cek lagi. Iya, jadi bisa bandingkan, jadi AI bantu kita bandingkan. Nanti Om Tuh yang akan memutuskan, oh perbedaannya ini ya, yang ini sebelumnya kok gini, yang sekarang itu iya. Jadi harusnya kok AI itu kan bisa dipakai pembantu, tapi nggak bisa juga sebagai teman. Soalnya Betul, betul. kalau ngomong-ngomong kayak kayak kamu suka tas ini nggak? Iya, bener nggak bisa karena AI itu nggak punya perasaan. Kayak pasti dia masih bisa kayak iya bagus 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 bagus. Iya bener. Mau bilang aku bisa Betul. ide apa? Ini jelas. Bagus banget. Bener banget. Kenapa? Karena AI itu dibuat. Nah ini juga kita perlu tahu. AI itu dibuat biar kita selalu mau pakai terus. Nah kalau dia sekalian kritik kan pasti mereka jadi males kan. Padahal bahayanya kalau kita selalu divalidasi terus menerus, kita nanti nggak napak tanah hidupnya. Kenapa? Karena dalam realitas ketika keselamatan mereka, nggak semua orang setuju, nggak semua orang seleranya sama.
Jadinya apa, kalau udah kayak gitu kita lama-lama udah nggak terangka orang mau tahu nama AI aja, apa jadi aneh kan. Nanti kita butuh temen yang real. Kalau enggak nanti kita jadi kayak orang aneh gitu kan, hidup sendiri tiap hari sama AI. Nggak salah juga kan, nggak pergi, badannya nggak pernah dipakai, otaknya juga nggak pernah dipakai. Kita juga nggak belajar mengatur emosi bahwa orang lain itu belum tentu sama kayak kita. Kita juga nggak belajar bagaimana meyakinkan orang lain, karena AI tidak perlu diyakinkan, dia selalu yakin. Jadi kalau menurut Om Tuku, Mm-mm. fakta bahwa AI yang nggak bisa ngomong negatif itu bisa berbahaya gak? Bisa bahaya banget, karena tadi apalagi kalau dari kecil kita sudah setiap hari pakai AI gitu ya, dan merasa AI selalu nyaman memvalidasi, kita jadi nggak belajar bahwa dunia asli itu orang tuh beragam cara berpikirnya. Nggak semua orang setuju sama kita, bener nggak? Kalau AI kan selalu setuju kan, dan kita jadi nyaman karena emang divalidasi itu pasti sangat nyaman buat kita. Tapi kan dalam kehidupan nyata, berteman di sekolah, guru, nilai kita belum tentu benar gitu. Belum lagi nanti kalau ketemu orang dengan cara pandang yang berbeda banget gitu. Kalau kita terbiasa tiap hari dengan AI, kita merasa kok gitu sih, kok nggak divalidasi gitu. Nah tadi makanya harus hati-hati, nggak boleh tiap hari selalu sama AI. Kita harus terima ada orang-orang yang mungkin nggak sama kita, dia tidak, seleranya tidak sama. Justru yang membuat itu menjadi diperkaya cara berpikirnya kita. Ya sih, orang otaknya beda. Bener, orang kan otaknya beda, bukan hanya otaknya beda, pengalaman dia mungkin beda juga. Dia diajarkan juga berbeda, dia sekolah di tempat yang berbeda, dia pernah tinggal di tempat yang berbeda. Nah, Terus cara orang tua membesarkannya kan juga. nah beda-beda, makanya tadi kan. Ada ada Mm-mm. orang tua yang bolehin anaknya apa aja. Terus ada yang Tuh, strict banget, gak bisa gini. bener, You bener. can't do this, gak bisa. Tuh, Jadi tuh. jadi kalau mereka interaksi itu dan Mm-mm. kedua, dan misalnya satu pakai AI Mm-mm. bikin bikin apa, terus cara membesarkannya juga orang tuanya Uh-uh. juga misalnya ada anak yang orang tuanya selalu gak suka bilang apa yang dia maksudnya idenya lah apa yang dia Mm-mm. bilang, terus dia ke AI, terus kata AI idenya bagus, ntar dia kan bisa ke AI terus instead of Betul, parents-nya. betul, betul. Nah itu juga makanya balik lagi, kita harus bisa memahami yang berbeda-beda itu tadi. Karena nanti apalagi ya dengan adanya era AI, orang pintar mah gampang banget gitu kan jadi orang pintar. Tapi kan yang bisa memahami orang lain, cara berpikirnya beda, gimana yang penting kan dengan era AI ini bukan hanya cukup pintar, tapi bisa menghargai orang lain dengan cara yang berbeda dan bisa kerja bareng. Bener nggak? Ngerjain tugas sekolah aja. Om Tunggu tuh kadang-kadang kasihan loh, ada yang mahasiswa, ini beneran terjadi, semoga mereka nggak pernah ya. Dia nggak dapat kelompok, karena teman-temannya nggak ada yang mau sekelompok sama dia. Dia bilang, "Sir, maaf ya saya ngerjain sendiri karena saya nggak dapat kelompok." Itu bagi aku menyedihkan gitu. Karena apa? Bukan hanya masalah dia bisa ngerjain apa enggak, belajar ngerjain kelompok itu menunjukkan dia diterima nggak sama yang lainnya gitu. Dia bisa kerja bareng nggak? Atau dia dianggap dia bisa dipercaya atau tidak? Nah itu kan dimulai dengan tadi ya. Dan tadi kan, atau kelompok udah pasti ada yang tidak setuju, ada yang nggak bisa ini, nggak bisa yang begini. Nah itu kan berarti ada negosiasi. AI nggak perlu negosiasi, nggak perlu belajar negosiasi. AI selalu memvalidasi kok. Kan AI itu bisa dipakai buat cari ide kreatif Mm-mm, kan. mm-mm, Menurut Om Tuhu mm-mm. itu ide kreatifnya biasanya ide kreatif yang menurut Om Tuhu kayak feedback tentang ide yang biasanya Mm-mm. dikasih AI itu kayak gimana? Itu sebenarnya tergantung ya. Karena kalau kayak Om Tuhu, aku nggak tahu orang lain seperti apa. Kalau Om Tuhu tuh biasanya eksplorasi dulu. Jadi mencari ide kreatif itu dimulai dari pertanyaan-pertanyaan. Misalnya gini, menurut kamu ini gimana? Apa hal-hal yang menarik dari sini? Jadi Om Tuhu tuh bisa kayak ngobrol aja dulu. Ngobrol panjang. Apa yang Om Tuhu pengen tahu, Om Tuhu cari dulu, sampai kemudian dia berkasih idenya. Termasuk bantu nyari datanya dulu. Karena kadang-kadang kita tidak bisa mengeluarkan hal kreatif kalau kita nggak tahu backgroundnya kan. Dan AI itu kan murah untuk melakukan itu. Iya Kalau ya. kalau dulu kan riset dulu,
Bayangin Om Tuhu tuh masih hidup di era waktu kecil, kayak seumuran mereka tuh masih harus ke perpustakaan, liatin buku satu-satu, lama banget kan. Ya sih. Nah, kalau dengan sekarang kan kayak, oke, coba cari referensinya ada apa aja. Coba cari kalau orang tuh sukanya kayak gimana. Jadi Om Tuhu biasanya bicara dari imajinasinya dulu. Kira-kira audiensnya siapa, mau kayak gimana. Baru nanti dia mintain bikin ide judul, ide tema, ide ini, file-filenya. Baru nanti Om Tuhu akan pilih. Makanya Om Tuhu nggak pernah minta AI kasih satu ide. Om Tuhu punya otoritas, punya kemampuan, punya keputusan. Jadi minimal ada 5. Gitu. AI itu bisa dipakai untuk belajar apa gitu. Mm-mm. Kayak belajar apa kan kan kayak menurut Om Tuhu lebih baik Mm-mm. tanya AI kayak ini soal pelajaran aku. Mm-mm. 1 tambah 1 berapa? 2 tambah Mm-mm. 3 berapa? Mm-mm. Atau lebih baik tanya kayak ini rumusnya itu sebenarnya gimana caranya, logikanya dan cara menambahkannya, menguranginya, gininya Mm-mm. Mm-mm. ngapain? Yang kedua, karena kalau bagi Om Tuhu, yang pertama itu cuma hanya dapat nilai. Yes. Tapi kalau yang kedua, Om Tuhu dapat kenapa ini begini? Karena Om Tuhu selalu dari dulu ya, kalau zaman sekolah tuh selalu mikir, kenapa sih aku nggak pernah dijelasin gitu? Kenapa 1 tambah 1 harus 2? Atau bahkan yang sederhana deh, Om Tuhu ya terakhir tuh pergi ke museum. Ini jadi menarik. Pergi ke museum di Cirebon. Tahu nggak apa yang Om Tuhu lakukan? Ada yang menarik gitu ya, Om Tuhu nggak perlu guide. Om Tuhu foto, ini gambar ini apa? Siapa yang membuat? Kenapa dia bentuknya begini? Ada pengaruh apa? Asik banget. Jadi aku tuh ke sana bisa 2 jam sendirian. Misalnya ada anggrek gitu ya. Nanti aku Om Tuhu foto. Terus aku tanyain, ini anggreknya apa? Asalnya dari daerah mana? Terus kalau itu mau dihubungkan dengan ide kreatif, coba dong bayangin kalau ini aku mau jadiin sebuah cerpen, kira-kira gimana ya serunya? Apakah anggreknya berbicara, ataukah anggreknya menjadi sebuah apa namanya, jadi saksi mata dari sebuah cerita drama Korea di depan situ? Kan dia bisa bantuin Om Tuhu. Padahal hanya dilatih satu anggrek. Gitu. Atau Om Tuhu mau belajar kayak Net Geo, bikin sejarah anggrek. Kenapa orang tergila-gila dengan bunga anggrek bukan bunga melati? Kenapa anggrek harganya lebih mahal dibanding bunga melati? Nggak Oh pernah iya? kepikiran kan? Emang lebih mahal ya? Nah, ya karena kan lebih mahal kan. Tapi kan, Ya tapi sih. kan kenapa orang akhirnya lebih lebih suka dengan anggrek? Apakah benar-benar hanya karena dia bentuknya lebih bagus? Aku lebih suka bunga melati. Nah, Bisa dijadiin teh. nah, Teh makanya aku ke Cagi. tuh kan. Berarti kan bisa ditanyain gitu. Kenapa sih mereka lebih suka melati? Kenapa sih banyak orang lebih suka anggrek? Kita kan nggak mungkin hanya sama guru kita kan. Soalnya warnanya ya. Ya, kita bisa dapat reasoning. Karena bagi Om Tuhu yang paling penting sekarang kemampuan reasoning, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk bisa dapat why-nya. Gitu. Oh. Ada satu pertanyaan lagi Nah, menurut boleh. lebih bagus mananya lagi nih. Mm-mm, Jadi menurut Om tuh mm-mm, kalau ke AI mm-mm, mendingan kasih ide terus kasih kayak mikir mm-mm, mikir yang keras sampai dapat ide yang bagus uh-uh, terus minta ke AI buat memperbaiki idenya dan mm-mm. melanjutkan lagi atau mulai dari AI untuk hanya mencari idenya aja mencari idenya dan membuat sesuatu dari ide itu Kalau menurut aku lebih suka yang pertama. Kenapa? sama Karena AI jadi alat bantu mempertajam. Karena Om Tuhu tidak mau nanti tua cepat pikun. Karena kalau yang kedua, berarti kita serahkan semuanya ke AI, ibaratnya kita tidak lagi terbiasa untuk berpikir. Itu sama aja kayak kita tidak pernah lagi bergerak fisik. Kalau nggak bergerak fisik, nanti kita bisa kena diabetes dan lain-lain. Kalau ini nanti bisa jadi pikun. Kenapa? Otak kita jarang dipakai kan? Cuman AI bikinkan ini, AI bikinkan tulisan. Tapi kalau AI cuma mempertajam, AI juga jadi lebih kaya. Kita udah kasih ide-ide awal. AI aku tuh pengen menulis, ada bunga-bunga anggreknya, terus ada orangnya, tapi anggreknya ini bisa di tengah gurun. Ada kan anggrek tropis nih. Ceritanya gimana ya? Nah, itu kan sesuatu yang manusiawi banget kan. Dan out of the box.
AI bisa menghubungkan, mencari cocoknya lebih gampang. Tapi kita yang memberikan imajinasinya. Jadi otak kita tetap dipakai. Kalau yang kedua, Om Tuhu nggak selalu setuju dan nggak terlalu suka. Kenapa? Kalau bagi Om Tuhu ya, itu Om Tuhu jadi nggak berpikir. Nanti hasilnya akan mirip semua. Kalau yang ini jadi unik. Kenapa? Karena cara berpikirnya awalnya dari kita. Om Tuh itu pernah nggak kayak eksperimen AI itu harusnya bisa apa gitu? Oh, hampir tiap hari. Wow. Emang kerjanya gitu Iya, ya? kerjanya karena gini, bagi Om Tuhu ya, Om Tuhu sudah bayar AI-nya. Om Tuhu kan pakai yang berbayar ya. Jadi sampai Om Tuhu tuh punya eh, framework. Framework tuh kayak apa ya? Pendekatan lah, cara berpikir kayak teori bahwa disebutnya sebagai algorithm of aspire. Jadi yang Om Tuhu pikirkan bukan bagaimana AI hanya membantu, tapi AI itu menciptakan peluang apa. Makanya Om Tuhan selalu pendekatannya, oke, bisa nggak ya AI membantu untuk ini? Bisa nggak AI jadi tadi tuh, jadi tour guide Om Tuhan? Gimana AI kalau ada bunga dicampur ini, dijadiin lirik lagu gimana? Jadi Om Tuhan yang kasih tahu gitu. Jadi bukan hanya sekedar, oh orang bilang bahwa oh, AI bisa dibikin ini. Enggak, Om Tuhan bikin, kalau ini Om Tuhan nggak bisa bikin gambar, terus dengan AI Om Tuhan bisa nggak? Dengan imajinasinya, AI menjadi tukang gambar nih ibaratnya. Karena Om Tuhan kan nggak bisa menggambar ya. Aku bisa. Nah, makanya kalau kamu bisa menggambar kan lebih bagus. Karena nanti AI misalnya menjadi, bisa nggak AI kamu sekarang menjadi tutor eh, Nyamaika selevel Da Vinci. Kamu bilang, mereka sudah bisa gambar, tapi kamu bisa nggak jadi levelnya Da Vinci? Level Da Vinci itu dia bisa gambar, dia ahli kedokteran juga, dia ahli filsafat, kan bisa dipanggil kan? Cara berpikirnya dia gimana? Aku heran loh kepalanya Da Vinci gak pecah. Nah, makanya, nah itu kan bisa ditanyain. Coba tanyain, kenapa kok dia nggak pecah? Kok Da Vinci bisa kayak begitu gimana ya dulu? Dulu dia belajarnya gimana? Sementara kan bayangin Da Vinci belum ada AI, bahkan Iya ya. buku juga masih mahal gitu Iya kan. ya. Terus habis itu dia makan apa otaknya? Nah, makanya kenapa nggak ditanya sama AI? Gimana sih kehidupan Da Vinci waktu itu gitu? Kan murah sekarang kan. Coba kalau kayak begituin Om Tuhu tanya ke guru Om Tuhu. Pak guru, kenapa itu Da Vinci begini? Pasti dimarahin sama dia. Karena Pak gurunya nggak bisa menjawab. Tapi kalau AI dia punya data dari seluruh dunia. Tapi perlu ditanyain juga, kadang-kadang dia ngarang. Makanya pertanyaan, sumbernya mana? Kamu bisa ngomong ini asumsi atau benar ada datanya? Oh. Oh. Gitu. Jadi Om Tuh itu lebih melihat AI sebagai alat bantu Oh iya dong. yang macam apa? Aku melihat Aku AI sih sebagai, ngeliatnya kayak know it all, tahu hampir semuanya. jadi gini, kalau menurut aku AI itu ibarat Om Tuhu jadi apa namanya orang-orang ningrat di zaman dulu, punya banyak tim. Dia kan punya ratusan tuh, Iya ya. punya dayang-dayang, bener nggak? Kan punya beda-beda tuh. Ada yang jadi penasihat, ada yang jadi bawain ini, ada yang tukang administrasi, bener nggak? Iya sih banyak. Nah, sekarang aku membayangkannya begitu. Tinggal AI-nya, cuma dia bentuknya satu. Tinggal dipanggil aja, bentuknya bukan manusia aja. Tinggal kepanggil aja. Ini kamu sekarang menjadi ahli filsafat aku ya. Terus misalnya lagi di jalan nih, mau cari tempat. Sekarang kamu jadi tour guide aku. Kasih tahu. Nanti besoknya lagi, aku lagi jadi butuh konsultan karir. Atau sekarang, aku butuh orang yang bisa bikin desain. Jadi kamu sekarang jadi tukang desain. Gitu. Mindset yang tuh seperti itu. Jadi AI ini, dan itu terus diekspor gitu, dicoba sejauh mana AI-nya bisa bantuin. Jadi kita harus terus eksplor ya. Iya, terus diekspor. Karena AI-nya sendiri kan juga berkembang terus. Iya, kita dan AI dua-duanya bisa tahu banyak. Betul, betul. Dan AI ini gini loh, kalau kita kan sekolahnya kan setiap tahun naik kelasnya. AI itu naik kelasnya tiap minggu. Bayang nggak? Jadi AI itu akan lebih pintar dibanding kita. Tapi kita yang mengendalikan. Jangan sampai kita yang ikut siapapun dengan AI. Sekarang dia udah kelas berapa? Kelas 1000. Iya. Kayak Om tuh kan kalau ngikutin AI dari tahun 2023 ya. Itu kayaknya hampir tiap minggu selalu ada yang baru. Ada upgrade sistem. Upgrade sistem itu berarti dia mengupgrade kompetensi. Sekarang dia bikin gambarnya aja. Kalau dulu kan orang bilang, kalau bikin AI gambarnya nggak bisa bernyala kata siapa. Om tuh bisa bikin, tinggal imajinasinya. Aku pengen gambarnya begini ya. Aku marahin aja. Ini nggak ada emosinya. Jadi kita harus eksplor karena AI itu selalu naik kelas. Betul. Dan menurut Om Tuhu itu menarik gak? Menarik banget.
Karena gini, bagi orang itu menakutkan ya, bagi Om Tuh itu menarik karena kayak sekarang nih, Om Tuh lagi belajarin ChatGPT yang baru itu, mereka sudah benar-benar bisa ngambil keputusan sendiri. Mana sih robot kayak orang? Nah, nanti kan ada udah mulai robot. Bentar lagi kalau kayak liatin di Cina, mereka bahkan sudah kayak bertemannya sama robot, Iya, main-main di udah. itu dan segala macam. Tapi kalau kita Itu nggak bisa bahaya tapi bisa juga seru. bener seru kan, tergantung kita suruh dia untuk apain. Kalau dia Iya. disuruh hanya untuk kayak gelut-gelutan aja, nggak produktif ya jadi nggak produktif. Tapi kalau bilang, ayo kita belajar matematika bareng yuk. Jadi menurutku AI itu menarik tapi hanya kalau dipakai sebagai pembantu yang benar. Bener. Jadi AI itu harus jadi tutornya kita, dia jadi temannya kita, teman diskusi. Bahkan dia bisa disuruh, coba dong, menurut kamu ide aku ini kurangnya di mana? Ditanyain kan, kalau dia diperintah begitu, dia akan bilang begitu. Karena kan dia nggak berani menolak. Tapi kalau kita bilang, kalau kita nggak pernah bilang gitu, dia kita pengennya selalu divalidasi, dia kita selalu pengennya, iya kamu bagus ya, pasti dia akan begitu. Tapi kalau kayak Om Tuhu selalu bikin gitu, coba kamu sekarang jadi editor. Daripada ditolak sama editor beneran, dengan ditolak sama dia dulu dong. Ya sih. Aku mendingan gitu soalnya. Misalnya, aku mau jual nih, ini kira-kira bakal laku nggak? Oh nggak terlalu laku, ya udah. Karena dia bisa kasih ide, gitu. Biar lebih laku gimana? Ini biar lebih bagus gimana? Jadi daripada Om Tuhu harus mengalami kegagalannya dalam realitas, mendingan Om Tuhu coba dulu eksperimen. Kalau zaman dulu kan eksperimen yang punya cuma yang kimia, Kayak biologi gitu jadi ya. AI itu kayak mini universe gitu. Iya, mini universe yang Om Tuhu bisa atur gitu. Om sekarang mau jadi apa? Oh, sekarang mau bikin gambar. Sekarang Om Tuhu lagi mau belajar AI. We are the god. AI Yes, are the angels. yes. Dia the angels. Kayak di They do Yunani. everything we say. Iya, bikin itu. Tadi makanya aku bilang Om Tuhu bilang kan kayak staff kan. Dan dia pintar sekali, dia bisa bisa cepet banget. Tolong dong cariin data-datanya dan bilangin. Coba ini cara berpikirnya kamu sekarang jadi kayak begini dan dia bisa bisa lintas budaya kan. Kamu sekarang jadi orang Jawa ya. Terus berikutnya, coba kamu sekarang kalau kamu sekarang jadi orang di Inggris umur 9 tahun ngeliatin konten ini. Menurut kamu gimana? Oke nggak? Bahasanya ini familiar nggak buat dia? Enggak. Nah, makanya kan dia bisa membantu kita kan. Dia bisa Iya. membantu pesan. Ibaratnya kayak pakai topi aja. Siapa yang lagi pakai topi gitu? Kayak Anda, kita Michael lagi main topi. Jepret gini. Ini sekarang kamu jadi orang yang dipakein topi umur 30 tahun di Jakarta. Kamu sekarang jadi lawyer ya. Kan kita yang atur. Jadi menurut Om Tuhu konklusinya apa? Konklusinya AI itu bisa sangat membantu, bisa membuat kita menjadi lebih cepat. Kita tidak harus punya sumber daya yang banyak. Kalau zaman dulu nih misalnya, untuk jadi pintar banget kan harus kenal semuanya, harus sekolah yang gini-gini, harus networking sama yang gini-gini. Bagi Om Tuhu sekarang, oke, Om Tuhu bisa menulis dalam bahasa Belanda misalnya, tinggal AI yang bantuin kan. Tapi cara berpikirnya Om Tuhu yang ngatur. Karena dia menjadi translator. Kalau sekarang bisa nggak? Bisa tanpa AI, tapi kita harus bayar. Iya, Mahal banget. jadi AI itu pembantu yang bagus, tapi Mm-mm. asal asal dipakai untuk alasan yang bagus dan baik aja itu bisa bisa jadi sangat membantu kehidupan sehari-hari kita. Banget, banget. Semuanya bisa terbantu sama dia. Yang penting kita yang kontrol dan kita juga harus tahu. Makasih ya, semoga video ini bisa membantu kalian yang nonton di luar sana, membantu kalian menggunakan AI dengan cara yang baik dan benar dan paling utama aman ya kan? Betul, betul harus yang aman dong pastinya. Kalau nggak aman ntar, wah Gawat, nanti kita yang dikendalikan sama AI. iya, Nggak mau kan mereka dikendalikan sama AI-nya gitu kan. enggak. Dibilangin semuanya bagus, bagus, bagus. Terus kemudian kita shock ketika di luar, kok ternyata orang bilang enggak gitu. Jadi ketergantungan deh sama AI-nya. Kita nggak mau ketemu sama orang. Nggak boleh kayak gitu juga kan. Iya, makasih ya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Gak tau dah gimana.